Urusan dunia mah nggak ada istilah sabar, bro. Nggak ada. Kalau urusan akhirat, begitu adzan berkumandang, baru kita wudhu, kita ke masjid, itu dalam konteks sabar. Iya. Tapi wahai saudara-saudaraku, harta saya sekian dan zakat mal saya sekian. Tuh. Jadi satu waktu harus publikasi seperti itu sebagai apa? Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk membahas persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Ta'lif wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Setelah tadi Kiai kita berbicara masalah istiqomah, pasti ada harus yang namanya juga sabar. Ini satu kata lagi yang gampang diucapkan, betul, susah, sulit dilakukan. Nah, konsep sabar itu sebetulnya bagaimana, Kiai? Nanti terakhir ikhlas nih. Ikhlas. Ya, itu sabar ya. Ya, sudah perintah Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah berfirman, innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Konteks apa dalam kesabaran? Konteks menghadapi akhirat. Konteks dalam ibadah. Urusan dunia mah nggak ada istilah sabar, bro. Nggak ada. Kalau urusan akhirat, begitu adzan berkumandang, baru kita wudhu, kita ke masjid, itu dalam konteks sabar. Iya. Tapi kalau kata istrinya, "Pah, hujan, rumah bocor, sabar sayang." Nggak ada istilah sabar gitu. Pak, musim hujan, musim banjir, nggak ada beras, sabar sayang. Nggak ada konteks sabar di situ, tidak ada. Makanya yang saya tanamkan ke santri, tidak mungkin kalian menjadi orang besar kalau tidak disiplin. Tidak mungkin kalian menjadi orang besar kalau tidak, pekerjaan itu segera dikerjakan. Nah, jangan sampai, wah ini belum dikerjakan, sabar. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan. Jangan menunggu besok. I'mal li dunyakum ka'annakum ta'ishuna abada. Wa'mal li akhiratikum ka'annaka tamutuna ghadan. Nah itu konsep tadi, sabar. Hayo kita jangan menunggu urusan akhirat, mah terus. Gitu ya. Jadi konteks sabar jangan dikaitkan dengan urusan dunia. Islam harus kaya, Islam harus hebat, Islam harus power. Wah iya, jangan sampai sabar ya. Dinding pondok dari dari anyaman bambu, sabar. Udah nggak musim, bro. Nggak musim sekarang. Betul nggak? Betul. Katanya ngambil karomah keberkahan, katanya kita harus bikin dari bambu. Iya. Kalau memang orang yang isinya ada hikmah, ada keilmuan, pasti berkah. Kayak gitu ya. Jadi konteks sabar di situ bukan konteks duniawi, tapi konteks ukhrawi. Ketika kita bagaimana azan berkumandang, hayya 'ala shalah, yuk kita ke masjid, itu sabar. Bagaimana kita punya sedikit ilmu, kita sampaikan ke yang lain, itu sabar. Dan di situ nanti akan membuahkan sabar beserta Allah. Tinggal kita minta sama Allah. Apalagi berkaitan dengan umat, kalau kita nggak sabar, waduh. Kalau kita bilang nafsu, ini anak siapa yang gua urusin? Kan umumnya yang dimasukin ke pesantren kan ngebengkel. Betul nggak? Yang nggak lulus di negeri, yang nggak mampu di sekolah yang bagus, masukin dah. Yang kena narkoba, kena tawuran, masukin ke pesantren. Pesantren kan bengkel. Kalau nggak sabar, waduh. Pokoknya kudu sabar. Sabar. Kiai Haji Mahmudi juga kemarin bilang, pondok pesantren itu adalah bengkelnya para santri. Mobil mogok katanya ditaruh di pesantren, kudu ngebenerin. Iya, kalau mogoknya cuma ganti oli kan. Ini mau shock black rusak, kaca pecah, bannya hilang. Betul. Apa yang disampaikan oleh beliau. Lagi-lagi sabar. Sabar dalam konteks ubudiyah ya. Bukan dalam konteks dunia. Kalau dunia harus kita kejar. Nah,
Terus Kiai kan tadi sudah kita sabar, tapi ada juga tuh Kiai yang masih kalau media sosial ataupun zaman sekarang tuh ada yang namanya flexing tuh Kiai. Flexing ya. Flexing tuh kayak pamer lah Kiai Iya. ya. Nah, untuk menjaga kita agar tidak Iya. pamer Kiai, seperti Iya. apa menurut Baik, Kiai? makasih. Saya ngambil contoh begini. Ketika Rasulullah SAW meninggal, dilanjutkan khalifahnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mempublikasikan harta untuk dikeluarkan zakat. Jadi semua sahabat dikumpulkan, kata Abu Bakar, wahai saudara-saudaraku, harta saya sekian dan zakat mal saya sekian. Tuh. Jadi satu waktu harus publikasi seperti itu sebagai apa? Contoh. Supaya yang lain jangan sampai tidak bayar zakat. Sebab satu hari Rasulullah meninggal, besok lusa sudah ada orang yang mengaku nabi. Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah Iya. al-Kadzdzab. Dan dia apa coba? Supaya menarik perhatian, udah sekarang kita sudah tidak ada Muhammad bin Abdillah. Kita sudah tidak perlu bayar zakat. Kita tidak perlu sholat. Waduh, kan bahaya tuh. Nah, ketika itu Abu Bakar Siddiq mempublikasikan, harta saya sekian, 2,5% dari harta sekian, saya zakatnya sekian. Sisi lain boleh sebagai flexing. Iya. Tapi sisi lain kalau hanya mengejar urusan pribadi, iya, hanya sekedar untuk pamor, ya, naikin rating kira-kira, itu masuknya ke muruah, masuknya kepada kesombongan, Ria Kiai. ria, udah pasti ria. Dan memang salah satu yang harus ditempuh yaitu bagi mereka untuk mengejar duniawi tadi. Jangan salah, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Ada yang masuk media itu harus bayar sekian, Masya baru Allah. masuk media, gitu ya. Nah ini betapa orang dikejar itu. Untuk apa? Untuk tadi publish secara personality. Nanti alhasil akan dihitung-hitung dong. Habisnya berapa dia waktu masuk media, betul kan? Betul. Maka terjadilah ada penceramah minta budget. Aduh. Ke situ nanti larinya. Makanya insya Allah Ahmad Zabidi Maimun Darul Hikmah non budgeter. Non budgeter, insya Allah. Bicara ikhlas nanti. Iya. Ada nanti 3 hari sebelum tayang, sebelum ceramah sudah transfer. Ada kan? Ada. Iya, jadi kan Ada. sama aja dengan dunia perartisan. Mohon maaf. Kan itu ya. Nah, yang jadi masalah masyarakatnya juga mau digitukan. Mubaliknya juga mau kan, kita sama-sama. Sama-sama jahil wa juhala, kira-kira begitulah. Punten ya. Jahil wajah. Iya, jahil wa juhala. Kan jelas kan ayatnya wala tastaru bi ayati tamanan qalila. Jangan sampai memperjualkan ayat Allah walaupun dihargakan dengan murah. Udah jelas itu. Betul. Karena memang zaman media sosial ini Iya. parah banget lah Kiai lah seperti itu. Tapi kalau misalkan Allah mau mengangkat derajat, pasti Allah akan angkat derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu. Iya. Memang mungkin lama karena prosesnya Allah. Betul. Beda dengan proses tadi yang istidraj, yang sifatnya instan, bisa jadi kan gitu ya. Karena Iya. kemarin juga Kiai Haji Budi bilang bahwa memang tangan ini lebih berbahaya daripada lisan kalau sekarang katanya. Kalau lisan kan kalau dulu karena tidak ada media sosial pasti pakai lisan tuh Kiai. Betul, Tapi betul. kalau sekarang makan Iya. jari itu katanya tanda tangan saja bisa mendatangkan. Kalau dulu istilah syair innal burkun dal jujali kira-kira ya. Kalau pedang lukain badan masih banyak obat dicari. Tapi kalau lidah lukain orang susah obat dicari. Sekarang dibalik kayaknya. Kalau tangan lukain itu susah. Sebab emang ya dunianya. Dunia industri teknologi yang nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita pungkiri.